Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar bebas biaya, termasuk di sekolah swasta. Di sisi lain, kemampuan anggaran jadi persoalan untuk menjamin pendidikan gratis tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar gratis SD hingga SMP, termasuk di sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkap keputusan MK sejalan dengan rencana pendidikan gratis di Jakarta. Pada tahun ajaran baru, Pemprov Jakarta akan menguji coba 40 sekolah swasta gratis di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini adalah hal yang kami sambut dengan baik dari Pemprov DKI Jakarta karena memang sudah menjadi rencana dari Gubernur Pramono Anung serta jajaran di Pemprov untuk ke depan menggratiskan sekolah swasta secara keseluruhan. Sementara di Jawa Timur, pemerintah kota Surabaya menyatakan akan menanggung pendidikan sekolah swasta gratis hanya untuk murid SD dan SMP dari kalangan kurang sejahtera. Swasta, SD, SMP juga kita tapi yang untuk keluarga miskin dan pramiskin. Jadi kalau yang sejahtera, kami berharap memang kita membayar seperti biasanya, gotong-royong. Mereka nggak mungkin kuat, Pak, pemerintahnya. Tapi nanti kita lihat masa efektifnya kapan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah murid SD dan SMP swasta di Indonesia mencapai 6,5 juta orang. Sementara anggaran pendidikan dasar dan menengah yang dikelola Kementerian Disdagmen sebesar 25,5 triliun rupiah. Angka ini hasil pemangkasan 8 triliun rupiah karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada awal tahun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengkaji putusan MK perihal pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta. Tujuannya agar Pemda dapat mengantisipasi kekurangan anggaran untuk penerapannya. Ini juga akan terkait dengan pemerintah daerah karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat konkuren. Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini. Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan. Langkah pemerintah dinanti agar sekolah gratis bagi semua kalangan juga tetap menjaga kualitas pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan MK yang meminta pemerintah menggratiskan biaya sekolah SD, SMP negeri dan swasta ditanggapi beragam masyarakat. Sebagian setuju dengan putusan itu, namun ada juga yang khawatir dampak putusan pada kualitas pendidikan di sekolah. Saya pribadi mah setuju gitu. Soalnya kan emang membantu lah gitu dari masyarakat setempat, apalagi yang di perkampungan gitu. Dari terutama kan jangankan untuk bayar sekolahnya gitu. Dari biaya buku dan sepatu dan lain-lain juga itu kan memakan biaya gitu, Pak. Oh, menurut saya ya, karena ya balik lagi sih, karena mungkin dari segi ekonomi mungkin ya benar juga agak kurang, belum membaik lah. Makanya kalau dari kami mungkin ya masyarakat ya kalau benar-benar MK mutusin buat gratis, ya itu setuju. Kalau dari sudut pandang orang tua ya saya setuju aja dengan kebijakan sekolah swasta gratis. Cuman kekhawatiran kita sebagai orang tua sebenarnya dari segi kualitas, apakah bisa menyediakan kualitas pendidikan yang diharapkan dengan digratiskan itu, karena dengan adanya penggratisan sekolah mungkin biaya operasional sekolah juga akan terdampak ya. Dan kita khawatir kalau misalkan kualitasnya seperti yang saya sampaikan tadi tidak sesuai harapan. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah wajib menyediakan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Kami akan ulas ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Chiko Hakim. Bergabung juga bersama kami Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar?
Iqbal. Kabar baik. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Yang saya pahami di tahun ajaran berikutnya Pemprov Jakarta mau menguji coba 40 sekolah swasta untuk digratiskan, Bang Ciko. Tapi di sisi lain kan putusan MK belum lama ini mengamanatkan pemerintah gratiskan semua SD, SMP, negeri swasta tanpa kecuali. Kalau saya merujuk dari data Dapodik untuk tahun ajaran sebelumnya, SD 2000-an titik 900-an itu swasta. SMP 780 dari 1000-an titik itu swasta. Sanggupkah Pemprov DKI menggratiskan itu semua, Bang Ciko? Ya, rasa-rasanya kalau dalam waktu sekejap tidak akan sanggup tentu. Dan saya rasa dan tidak akan ada daerah yang sanggup menggratiskan tiba-tiba seluruh sekolah swasta ya. Tapi kan kita juga harus menelaah lagi, mungkin Mas Ubaid nanti bisa menjelaskan lebih jauh lagi terkait dengan klaster-klaster sekolah swasta. Karena sekolah itu kan ada klasternya. Ada klaster 1, 2, 3, kemudian ada klaster 4, 5 yang kemudian termasuk dengan sekolah internasional atau interkultural lah sebutannya sekarang ini. Saya rasa agak kurang masuk akal kalau kita kemudian memasukkan international school misalnya, yang juga adalah sebuah sekolah, dan sekolah swasta, SD, SMP-nya harus digratiskan, artinya harus disubsidi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini juga harus dikaji lebih jauh lagi, dipelajari, ditelaah lagi lebih jauh aturan apapun yang terkait dengan putusan MK. Tapi kami sungguh menyambut baik apa yang menjadi putusan MK tersebut, karena sebenarnya sejalan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang memang ke depan akan mengupayakan untuk bisa bukan menggratiskan ya, karena sekolah itu sebenarnya nggak ada yang gratis. Sekolah itu kan semua ada berbayar, artinya ada guru yang dibayar, ada pembangunan yang dilakukan, artinya Pemprov DKI Jakarta menutupi biaya-biaya itu melalui subsidi pada sekolah-sekolah swasta. Tentunya ada persyaratannya. Ini adalah plan awal kami, rencana awal. Satu sekolah swasta yang memang berada di kawasan di mana sekolah negerinya tidak cukup terlalu banyak atau tidak bisa menampung siswa, dan di mana juga itu tadi ada klaster 1, 2, dan 3 di mana peserta didiknya mayoritas adalah masyarakat atau anak dari keluarga yang kurang. Nah, ini yang memang harus diprioritaskan. Namun tentu terkait dengan putusan MK ini kami masih menunggu arahan dari pusat lebih lanjut lagi. Apa sih yang sebenarnya terjemahannya atau interpretasinya dari tadi apa yang disampaikan oleh kita, misalnya, karena memang final dan mengikat, tapi tentunya tadi ada pertimbangan kalau tanpa kecuali. Tadi kan ada kata-kata tanpa kecuali ini dari TIPAL. Nah, tapi ada klaster 4 dan 5, kita tahu banyak sekolah-sekolah yang rasa-rasanya agak sulit kalau kemudian harus disubsidi oleh pemerintah pusat. Tapi kalau melihat uji coba yang akan dilakukan pemerintah Jakarta untuk 40 sekolah swasta ini, selain tadi Anda sudah jelaskan juga kan untuk akses sekolah negerinya terbatas, tidak ada sekolah negeri di area itu, untuk siswanya gimana? Apakah ada identifikasi khusus untuk mereka yang layak mendapatkan program gratis ini? Yang kita akan lakukan sebenarnya sekolah swastanya memang akan kita subsidi secara keseluruhan. Jadi artinya yang bersekolah di sana, yang mayoritas dan sesungguhnya adalah peserta didik yang memang kurang mampu. Dan sesungguhnya kalau dari rencana awal dari Pemprov DKI Jakarta itu tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, dan SMA dan juga SMK. Kita belajar dari apa sih dari kemarin terkait dengan pemutihan ijazah misalnya. Nah, ini kan terjadi di sekolah-sekolah swasta ya, dan sampai kemarin sudah didata lebih dari 10.000, dan kita insya Allah dalam waktu 1 tahun ini bisa memutihkan 6.000 ijazah. Artinya apa? Banyak sekali ribuan siswa yang sekolah di sekolah swasta memang sesungguhnya tidak mampu untuk membayar apa-apa yang menjadi kewajiban mereka. Artinya penggratisan sekolah swasta ini memang suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemprov, dan alhamdulillah menjadi putusan MK juga. Nah, dan nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikannya secara komprehensif, secara maksimal, tentunya ada arahan-arahan yang harus kita tunggu juga dari pemerintah. Tapi sisi lainnya begini juga, Mas Ubaid. Kalau kita lihat ada beberapa daerah yang menanggapi putusan MK ini
beragam, termasuk yang menjadi indikatornya adalah soal anggaran yang terbatas. Kalau untuk pendidikan menengah atau dasar menengah itu dari total anggaran yang disiapkan 20-an triliun dan itu belum dibagi lagi untuk pengurusan pengelolaan sarana prasarana, infrastruktur yang lain, tenaga pendidikan dan penunjang-penunjang lainnya. Realistis nggak menurut Anda dengan anggaran yang sedemikian penerapan gratis pendidikan SD SMP dilakukan di tahun ajaran berikutnya yang terdekat 2025-2026 ini? Iya, jadi waktu kami bersidang selama 1 tahun 2024, pertanyaan itu yang juga selalu diulang-ulang oleh hakim yang ingin mendengarkan keterangan dari para ahli. Dan ternyata dari ahli-ahli yang dihadirkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi itu mencoba untuk mengotak-atik sumber ya, baik dari APBN maupun APBD. Dan kesimpulannya sebenarnya adalah kemampuan sumber APBN dan APBD kita sebenarnya tidak hanya cukup, tapi lebih dari cukup gitu. Yang justru jadi temuan ketika di persidangan adalah ternyata yang membuat keraguan hakim dan juga membuat keraguan banyak pihak adalah ternyata anggaran pendidikan kita itu tidak punya fokus alokasinya kemana atau tidak punya prioritas, sehingga para ahli menemukan ternyata anggaran pendidikan ini dikelola oleh puluhan kementerian dan juga lembaga. Kami menemukan ada sekitar 24 kementerian dan lembaga yang mengelola dana pendidikan yang tahun lalu misalnya 665 triliun, tahun sekarang 724 triliun. Yeah. Nah, untuk konteks Jakarta, kami juga setiap tahun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jakarta. Sebenarnya Jakarta ini menjadi contoh yang baik sebelum putusan MK itu sudah memulai ya, bagaimana melibatkan swasta dalam konteks pembiayaan, sehingga peserta didik yang tidak diterima di negeri, mereka bisa memilih juga sekolah swasta. Tetapi Pak Ciko, yang ingin kami sampaikan adalah kenapa angkanya itu muncul 40 gitu. Jadi sebenarnya 3 pemohon ya, selain dari JPPI, 3 pemohon itu adalah masyarakat Jakarta yang tahun kemarin di tahun 2023 sebelum kami mendaftar ke MK, mereka itu adalah penerima PIP dan KJP plus gitu. Jadi mereka ini kelompok miskin di Jakarta. Jadi mereka ini daftar di Jakarta melalui jalur zonasi nggak lulus, jalur prestasi nggak lulus, sampai ke afirmasi juga nggak lulus, sampai ke PPDB bersama juga nggak lulus. Sehingga penting untuk mempertimbangkan misalnya 40 sekolah ini, apakah misalnya kalau kita punya prioritas, berapa jumlah masyarakat miskin yang ada di Jakarta ini, apakah bisa tertampung dari calon-calon murid dari kelompok program miskin itu. Secara singkatnya, sehingga ini menurut Anda logis tidak kalau dilakukan sekarang? Sangat logis ya, apalagi misalnya dalam konteks Pak Ciko dengan resource APBD Jakarta yang sangat besar. Misalnya kami pernah menghitung soal berapa misalnya di jenjang SMP Jakarta itu hanya mampu menampung 46%. Kita pernah menghitung anak-anak Jakarta yang sekolah di SD dan SMP kalau dibiayai dengan APBD Jakarta, itu kita butuh dana sekitar 3 triliun dari alokasi yang sekarang sudah ada. Jadi kalau misalnya ada realokasi, refocusing dari APBD DKI Jakarta khususnya untuk 20% pendidikan itu, yang 3 triliun itu difokuskan untuk SD dan SMP untuk tanpa dipungut biaya, itu sangat mungkin dilakukan. Oke. Singkat saja atau responnya, Bang Ciko? Ya, saya sepakat kok apa yang disampaikan oleh Mas Upay. Tentunya tadi terkait dengan kata-kata 40 sekolah itu kan memang itu yang akan dicobakan di awal, Mas Upay. Tapi ke depan, maksud dari plan dari Pemprov DKI Jakarta bahkan misalnya MK adalah dalam 5 tahun pemerintahan Jakarta ke depan yang di bawah pimpinan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ini tentunya ingin menggratiskan, membuat anak-anak untuk tidak anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang kurang beruntung tentunya untuk bisa bebas biaya dalam sekolah. Jadi kalau akan lebih dari 40 rasa-rasanya, tapi uji coba di awal memang 40 karena memang ada hal-hal yang terkait dengan anggaran dan
Mas Ciko, Mas Ubed, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami malam ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Tifa. Kami akan hadirkan topik lainnya, termasuk kami juga akan mencermati Timnas Indonesia yang akan menuju jejak kualifikasi Piala Dunia atau lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun nanti kami juga akan menghadirkan informasi seputar haji. Tim pengawas haji DPR menemukan alas tidur tenda jamaah tidak manusiawi. Tetap di Kompas TV. Nyalakan semangat berbagi.